Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang organ pernafasan hewan. Alat pernafasan hewan itu sangat beda-beda atau bermacam-macam karena tergantung dengan tempat hidupnya hewan tersebut. Ada yang dengan insang, paru-paru, dengan kulit juga ada. Yang pertama adalah hewan mamalia. Nah, hewan mamalia ini disebut juga dengan hewan menyusui. Nah, hewan mamalia ini bernafas menggunakan paru-paru. Hewan mamalia pun dibagi dua, ada yang hidup di darat dan juga hidup di air. Nah, hewan mamalia yang hidup di darat ini bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya kambing, sapi, kuda, kucing, dan masih banyak lainnya. Nah, jadi proses dari bernafasnya mamalia di darat, jadi udara itu menuju ke hidung, kemudian ke trakea atau tenggorokan, dan selanjutnya menuju paru-paru. Kemudian mamalia yang hidup di air bernafas juga dengan paru-paru, namun berbeda dengan yang di darat. Yang di air ini memiliki yang namanya katup. Katup yang dimiliki hewan mamalia air ini akan tertutup ketika hewan ini menyelam dan akan terbuka ketika hewan ini sedang muncul ke permukaan. Jadi pada saat di permukaan itu mamalia akan mengambil gas yang dia untuk bernafas atau disebut juga dengan gas oksigen, dan juga sekaligus dia akan mengeluarkan gas yang dihasilkan dari tubuhnya atau disebut juga karbon dioksida dan juga uap air. Contoh dari mamalia air ini ada lumba-lumba dan juga ikan paus. Dan yang kedua adalah organ pernafasan ikan. Nah, alat pernafasan dari ikan adalah insang. Kemudian ikan juga dibantu oleh yang namanya gelembung udara. Gelembung udara ini dapat membantu ikan ketika dia sedang berenang di air. Jadi gelembung udara ini mengatur posisi badan ikan ketika dia mengapung di air. Kemudian selanjutnya ada aves atau burung. Nah, alat pernafasan dari burung ini adalah sama dengan mamalia, yaitu paru-paru. Namun burung karena paru-parunya kecil, jadi burung dibantu dengan pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini adalah tempat untuk menyimpan cadangan udara. Nah, saat burung tidak terbang, burung akan bernafas menggunakan paru-paru. Nah, pada saat ini juga burung akan mengambil udara sebanyak-banyaknya dan kemudian disimpanlah udara tersebut di pundi-pundi udara. Nah, kemudian ketika burung terbang, burung akan memanfaatkan pundi-pundi udara tersebut ketika bernafas. Kemudian selanjutnya ada reptil. Reptil ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, reptil ini adalah hewan melata. Contohnya ada ular, buaya, cicak, kura-kura, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada hewan yang bernama amfibi. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan juga dapat hidup di darat juga. Nah, hewan amfibi ini bernafas menggunakan paru-paru, kulit, dan juga insang. Contoh dari hewan amfibi ini adalah katak. Nah, pada saat masih kecil atau masih berudu, katak ini akan bernafas menggunakan insang. Ketika dia dewasa, katak ini akan bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Kemudian ada yang namanya serangga.
serangga atau disebut juga dengan hewan berkaki 6. Serangga bernafas menggunakan trakea. Contoh dari serangga ada belalang, kupu-kupu, nyamuk, dan masih banyak yang lainnya. Nah, proses pernafasannya adalah udara akan masuk melalui lubang-lubang yang ada di sepanjang tubuh serangga atau dinamakan juga dengan spirakel, dan kemudian udara itu akan menuju ke trakea dan akan disebarkan ke seluruh tubuh dari serangga. Nah, dan yang terakhir adalah cacing tanah. Cacing tanah ini bernafas menggunakan kulit yang ada di permukaan tubuh cacing tersebut. Nah, cacing ini menyerap langsung oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksidanya dari permukaan kulit. Karena permukaan kulit dari cacing itu yang tipis, maka cacing sangat suka di tempat yang lembab dan basah. Hal itu dilakukannya agar cacing tetap selalu basah dan juga berlendir. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara singkat tentang organ pernafasan hewan yang berbeda-beda tempat tinggal. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!